peningkatan kapasitas kuliner berbasis toga di kelompok Surya Putri Aisyah Pandak Barat, Bantul. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah membiayai kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan nomor kontrak 102-SP2H-PPM-DRPN-2020 tanggal 26 Februari 2020. Tim pengabdi adalah Titi Widyastuti, kemudian Mutia Haryati Husin, dan Eni Istianti. Mitra adalah kelompok Surya Putri Aisyah Pandak Barat Bantul yang diketuai oleh Ibu Sukarti dan berlokasi di Dusun Gruntung Kidul, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang sudah bisa dilihat lewat Google Map. Latar belakang, kelompok Surya Putri Aisyah Pandak Barat Bantul telah rutin merawat dan mengembangkan tanaman toga. Kondisi tanah Dusun Gruntung Kidul subur dan masih terdapat pekarangan luas sehingga memang potensial untuk budidaya toga. Kelompok Surya Putri Aisyah Pandak Barat Bantul ini juga sudah merintis usaha yang mengarah ke ekonomi produktif berupa pembuatan dan penjualan makanan berbahan baku toga yang didisplay dalam gerobak angkringan yang berlokasi di pekarangan. Nah, hal ini ingin dikembangkan. Permasalahannya adalah pekarangan sebagai lokasi dan sarana pendukung usaha kuliner belum secara optimal bisa menyediakan bahan baku masakan serta belum tertata dengan baik. Kemudian produk olahan toga masih terbatas jenisnya, pengelolaan usaha dan pemasaran masih perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan peningkatan peralatan produksi. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri di Dusun Gruntung Kidul, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode FGD, koordinasi ya, untuk pendampingan, pembuatan taman toga dan pasca pelatihan, kemudian pelatihan dan praktek berupa olahan kelor dan jahe, penyuluhan berupa ceramah dan diskusi, yaitu manajemen usaha dan strategi pemasaran. Selain itu juga dilakukan MONEF untuk mengawal keberhasilan dan keberlanjutan program, serta publikasi hasil kegiatan pengabdian. Pengabdian masyarakat ini ada 4 program kegiatan yang dilakukan secara bertahap, yaitu persiapan, rapat koordinasi, kemudian 2 pelaksanaan program berupa pembuatan taman toga, penyuluhan taman toga, pelatihan dan praktek olahan kelor, penyuluhan kelor, pelatihan dan praktek olahan jahe, penyuluhan jahe, penyuluhan manajemen usaha dan strategi pemasaran, penguatan teknologi berupa bantuan peralatan, yaitu bantuan pembuatan taman toga berupa alat dan bahan untuk pembuatan taman toga dan kelengkapannya, kemudian bantuan seperangkat alat pengolahan kelor, bantuan seperangkat alat pengolahan jahe, dan bantuan gerobak angkringan, kulkas, sealer, piring, gelas, dan sebagainya untuk keperluan memasarkan produk di angkringan toga. Kemudian 3. Monitoring dan evaluasi, yaitu pretest dan post-test terkait materi kegiatan, kemudian survei terkait pelaksanaan program, dan kemampuan peserta membuat olahan kelor dan jahe. Yang keempat, publikasi dilakukan di proceeding ber-ISBN, kemudian artikel pada media massa, dan video kegiatan. Pengabdian masyarakat didahului dengan persiapan berupa rapat-rapat koordinasi, baik rapat koordinasi yang dilakukan oleh tim itu sendiri maupun rapat koordinasi yang dilakukan antara tim dan mitra yang dilakukan beberapa kali. Pembuatan taman toga, di sini terlihat kondisi pekarangan sebelumnya dan taman toga yang sudah mulai terawat dan menghasilkan bahan baku untuk usaha kuliner angkringan. Nah, kondisi taman toga ini akan dinamis dan selalu terus dirawat dan ditingkatkan kemanfaatannya dengan pintu gerbang yang sudah cukup bagus, dan di taman tersebut juga ada gazebo yang dilengkapi dengan angkringan yang baru
dan beberapa tanaman yang sudah tertata rapi dan beberapa lagi sudah mulai bisa dipanen. Bahkan Taman Toga ini juga sekarang mulai mengembangkan melayani penjualan bibit kelor, bibit jahe, sayuran, dan sebagainya. Kegiatan pembuatan Taman Toga didahului dengan penyuluhan tentang Taman Toga dan dalam proses pembuatannya didampingi oleh tim pengabdi. Ini adalah olahan kelor yang telah diajarkan dan dipraktekkan, yaitu bakmi kelor mentah, bakmi kelor matang, puding kelor, wedang kelor. Semula, Mitra hanya mempunyai kemampuan mengolah kelor berupa pepes kelor saja. Dengan adanya keterampilan baru mengolah kelor, maka menambah jenis menu kelor. Ditambah lagi dari program lain juga ada pelatihan kelor berupa nugget kelor, omelet kelor, dan sayur kelor, sehingga ini semua menjadi semakin variatiflah menu kelor yang disajikan pada angkringan Toga. Kegiatan pelatihan dan praktek olahan kelor ini didahului dengan penyuluhan tentang kelor dan juga diberikan resep masakan kelor. Pelatihan dan praktek olahan jahe meliputi 4 macam, yaitu permen jahe, manisan jahe, sirup jahe, dan water infused jahe. Semula, Mitra hanya bisa mengolah jahe menjadi minuman jahe, sehingga dengan adanya kegiatan ini, maka olahan jahe yang bisa disajikan di angkringan Toga menjadi bertambah variatif. Kegiatan pelatihan dan praktek olahan jahe didahului dengan penyuluhan tentang jahe dan juga diberikan resep masakan jahe. Agar dapat lebih meningkatkan usaha kulinernya, maka juga diberikan penyuluhan, yaitu penyuluhan manajemen usaha dan penyuluhan strategi pemasaran. Bantuan peralatan diberikan guna mendukung peningkatan kapasitas usaha kuliner berbasis Toga, meliputi bantuan pembuatan Taman Toga berupa seperangkat alat budidaya tanaman, bibit, bahan bangunan, gazebo, gapura, dan sebagainya. Kemudian bantuan seperangkat alat pengolahan kelor, bantuan seperangkat alat pengolahan jahe, bantuan gerobak angkringan, kulkas, chiller, piring, gelas, beberapa losen, untuk keperluan memasarkan produk usaha kuliner Toga. Monef dilakukan untuk mengawal keberhasilan dan keberlanjutan program berupa pretest dan post-test terkait materi kegiatan, kemudian survei terkait pelaksanaan kegiatan, dan tes kemampuan membuat olahan kelor dan jahe, juga melihat perkembangan Taman Toga. Kegiatan pengabdian masyarakat dipublikasikan melalui proceeding webinar Abdimas UMY 3 2020, Koran Radar Jogja 12 Agustus 2020, dan Harian Jogja 25 September 2020, juga unggahan video di YouTube. Kesimpulan, kegiatan berjalan lancar, Taman Toga sudah baik dan berdaya guna. Hasil pelatihan dan praktek olahan kelor berupa bakmi kelor mentah dan matang, puding kelor, wedang kelor, dan olahan jahe berupa permen jahe, manisan jahe, air infus jahe, sirup jahe sudah dapat menambah variasi menu makanan di angkringan Toga. Penyuluhan yang dilakukan sudah bisa dipahami dan alat-alat yang diperbantukan sudah dipakai dan diinventarisir. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga usaha kuliner berbasis tanaman obat keluarga dengan angkringan di Taman Toga yang dirintis oleh kelompok Surtrias Panbar semakin berkembang dan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang akan mengembangkan usaha serupa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.